Assalamualaikum, welcome to Dapur Zanaya. Seperti biasa, saya akan berbagi resep kue dan juga masakan yang enak dan tentunya bisa dijadikan ide bisnis. Nah, di video kali ini, saya ingin berbagi resep brownies dengan menggunakan hanya 3 butir telur, tanpa oven, tanpa baking powder, dan juga konversi ke takaran sendok. Untuk cara pembuatannya, simak terus sampai akhir ya. Dan biar tidak ketinggalan video menarik dari kami, jangan lupa subscribe dan tekan tanda loncengnya juga. Terima kasih. Berikut adalah bahan-bahan yang diperlukan. Untuk takaran gram, 110 gram gula pasir, 60 gram tepung, 50 gram DCC, 25 gram coklat bubuk, 3 butir telur, 90 gram minyak, SP dan vanili masing-masing setengah sendok teh. Lanjut ke cara pembuatannya. Yang pertama, siapkan wadah stainless, kemudian masukkan 50 gram DCC atau setara dengan 3 sendok makan. Selanjutnya, masukkan 90 gram minyak atau setara dengan 15 sendok makan. Teman-teman boleh menggunakan butter yang dicairkan. Setelah ini, kita akan tim di atas kompor ataupun di dalam oven. Jika sudah ditim, kemudian kita sisihkan. Selanjutnya, siapkan wadah, masukkan 3 butir telur, gunakan yang fresh ya. Jika masih sangat kental seperti di video, berarti telurnya masih fresh. Kemudian masukkan 110 gram gula pasir atau setara dengan 6 sendok makan. Selanjutnya, masukkan SP dan juga vanili. Kemudian, ini kita mixer menggunakan speed 1. Naikkan speed 2, lalu kocok kembali. Di sini adonannya sudah tidak kuning lagi ya, seperti di awal. Menaikkan speednya bertahap, jangan terburu-buru ya. Lihat kondisi adonan, kapan kita bisa menaikkan speednya lagi. Kesalahan dalam membuat sponge cake sering terjadi ketika kita memasukkan bahan lain di saat adonan belum kental berjejak. Jadi sangat penting untuk memperhatikan tekstur adonan saat pengocokan. Naikkan speed 3. Di sini adonan sudah agak pucat dan sedikit mengental. Sekarang saya akan angkat mixernya. Jika mata mixer diangkat seperti ini dan adonannya jatuh ke bawah dengan cepat, berarti pengocokan belum selesai ya. Kita lanjutkan lagi sampai benar-benar kental berjejak. Naikkan speed 4. Sekarang kita lihat adonannya ya. Nah, kita angkat mixernya lagi seperti ini. Jika adonannya jatuh tapi lambat, kemudian meninggalkan jejak yang tidak mudah hilang seperti ini, berarti adonannya sudah kental berjejak ya. Artinya siap untuk dicampurkan bahan lain. Kemudian masukkan 60 gram tepung atau setara dengan 4 sendok makan. Sambil diayak ya.
Selanjutnya, 25 gram coklat bubuk atau setara dengan 3 sendok makan. Jika sudah, saatnya kita mixer kembali. Nah, tips agar saat mengocok tepungnya tidak berterbangan, yaitu dengan cara memutar mixernya seperti ini, tapi mixer dalam keadaan off ya. Jika sudah tercampur, nyalakan mixer menggunakan speed 1. Lalu, masukkan campuran di sisi dan minyak. Kemudian, mixer kembali. Boleh menggunakan spatula ya. Aduk balik agar tidak ada yang mengendap di dasar wadah. Nah, tekstur adonannya seperti ini ya. Saatnya kita kukus. Di sini saya sudah siapkan loyang berukuran 24 x 10 x 7 cm. Teman-teman boleh menggunakan ukuran 22 x 10 x 7 ya. Loyangnya sudah saya oles margarin dan dialas baking paper. Pinggirannya tidak perlu dioles biar nanti saat matang kuenya tidak menyusut. Kemudian adonannya saya akan tuang sebagian ya. Kemudian ratakan menggunakan spatula. Jika sudah, hentakan loyangnya seperti ini dan kita akan kukus selama 10 menit. Sementara menunggu lapisan pertamanya set, kita siapkan wadah, lalu masukkan secukupnya susu kental manis, lalu tambahkan adonan brownies secukupnya. Aduk sampai rata. Jika sudah, ini sudah siap dituang untuk lapisan keduanya. Setelah 10 menit, buka tutup kukusannya. Pastikan dari awal menggunakan api sedang ya. Kemudian ini kita tuang dan ratakan ke seluruh permukaan brownies. Jika menggunakan kukusan biasa, tutupnya harus dialas serbet biar airnya tidak menetes. Tapi jika menggunakan kelakat seperti ini, tidak perlu dialasi serbet lagi ya. Jika sudah, tutup kembali dan kukus selama 3 menit. Setelah 3 menit, buka tutupnya dan tuang semua sisa adonan, kemudian ratakan. Jika sudah, kukus kembali selama 25 menit atau sampai matang. Setelah 25 menit, matikan kompornya dan angkat browniesnya. Nah, browniesnya sudah siap disajikan. Agar lebih enak dan cantik, saya beri topping coklat ganas. Untuk resep coklat ganasnya, silahkan lihat di kolom deskripsi ya. Saatnya dicoba.
Bisa dilihat tekstur browniesnya basah ya. Tampilannya juga sangat menarik. Bismillah. Enak banget. Coklatnya sangat berasa. Teksturnya basah dan lembut. Langsung lumer di mulut. Ditambah coklat ganasnya, jadi browniesnya semakin enak. Jika disimpan di kulkas, ini akan lebih enak lagi. Nah, seperti brownies ini sudah saya simpan selama 3 hari di kulkas, tapi teksturnya malah semakin enak, rasanya semakin enak, teksturnya padat, dan coklatnya semakin berasa. Pokoknya teman-teman wajib coba di rumah ya, dijamin anak-anak pada suka. Jadi ide jualan juga oke banget. Pokoknya enak banget. Oke, itu tadi cara membuat brownies. Nantikan video kami selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton.